Kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan kepemimpinan, tapi khusus berkenaan dengan pertanggungjawaban kita sebagai pengikut pada hari kiamat nanti, ya. Kemarin subuh kita sudah membicarakan dua kelompok ayat berkenaan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Dalam surah Al-Ahzab ayat 60, 65, 66, 67 berkenaan dengan penyesalan yang dilakukan oleh yang dipimpin, tidak taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian di dalam surah Shad berkenaan dengan dialog antara orang yang memimpin dengan orang yang dipimpin, ya. Sehingga yang dipimpin mengharapkan balasan siksa double kepada yang memimpin karena mereka menyesatkan. Sekarang kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ini pelajaran yang mendasar, ya, pelajaran yang mendasar yaitu ayat 167. Ya. Nanti kita baru membicarakan ayat-ayat di sekitarnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, nah, ini ikut-ikutan ini, ya. Sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi ada dialog, ini tidak berdialog, ini pernyataan saja. Nyesal dan aku berada di neraka ini. Kalau kami bisa kembali ke dunia dan melepaskan diri kepada para yang diikuti, nah, ini suatu penyesalan, ya. Mari kita baca, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina taba'u, dan berkata orang-orang yang mengikut, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Seandainya sungguh bagi kami lana karratan, kesempatan hidup di dunia lagi, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka, pemimpin yang menyesatkan. Nah, itu, ya. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Nanti di akhirat nanti para penyesat kita itu berlepas diri, ya. Termasuk setan juga akan berlepas diri. Dia bilang,
Kami hanya bisik-bisikan saja. Itu kesalahan mereka. Mengapa mereka mengikuti kami? Ya, itu, ya. Kadzalika, demikianlah, yurihimullah, Allah akan memperlihatkan, yurihimullah a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka, hasarat, yang menjadi penyesalan atas mereka, ya. Yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Tidaklah mereka dapat keluar dari api neraka. Ya, satu digambarkan di mana pemimpin itu akan berlepas diri. Nah, itu. Kalau yang di surah Shad, pemimpin itu mengatakan, kamu rombongan ini tidak akan mendapat marhaban, mendapat kata selamat. Di dalam surah Al-Ahzab menyesal mengapa mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan keimanan, ya. Ini karena di dalam surah Al-Baqarah biasanya yang mendasar. Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ya. (166), yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dan orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Nah, prosesnya, ya. Tuh. Mari lihat kita ayat sebelumnya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sampai sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal, ya. Kita lihat lagi ayat sebelumnya, 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari bumi setelah mati kering, dan dia terbakar di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, ini menggambarkan, ya, bahwa Allah itu menceritakan kebesaran-kebesarannya, ya. Penggantian malam siang, penciptaan langit dan bumi, kapal berlayar, ya, yang diturunkan dari langit ke bumi. Itu kalau tidak orang berpikir, ya, biar dicontohkan lebih dari bermacam-macam kebesaran Allah bagi orang yang nggak punya pengertian, ya, tidak akan. Yang tidak melihat kebesaran Allah itu tidak
pengetahuan dia, akalnya nggak ada. Nah, tapi di dalam surah Al-Imran, nah ini menunjukkan orang yang hatinya terbuka. Satu aja, ya, satu saja yang diberikan contoh. Ini yang pertama itu, inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, kapal yang berlayar di lautan. Banyak dicontohkan Allah. Mereka tidak mau mengerti. Tapi bagi orang-orang ulul albab, orang yang hatinya lembut, akalnya sehat, orang pintar, baru dikatakan satu contoh saja, dua contoh saja, dia langsung berzikir kepada Allah. Nah, itu ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di dalam surah Al-Imran 191. Ini menunjukkan, Allah menggambarkan, Al-Quran menjelaskan, biar orang-orang itu diberi macam-macam kebesaran Allah, dia tidak akan mengerti, dia akan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang nggak mengerti. Ya, bagi orang yang mengerti satu saja, ya, diceritakan Al-Quran, hatinya sudah lembut. Nah, itu kan. Nah, ini berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus orang tadi menjadikan selain Allah, selain Al-Quran, dijadikannya pemimpin. Ya, gitu. Selain Allah, selain Al-Quran, selain Rasulullah, dijadikannya pemimpin. Maka pemimpin itu akan meninggalkannya di akhirat nanti. Ya. Nah, mari kita baca beberapa ayat yang sehingga bisa menebalkan iman kita, bisa menebalkan keyakinan kita, ya, bahwa dengan banyaknya yang ada di bumi dan di langit, yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, kebesaran-kebesaran Allah itu bagi orang yang mengerti. Nggak usah banyak-banyak, satu saja, penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang yang kita rasakan. Pergantian malam dan siang itu kita rasakan. Kalau siang kita bangun, kalau malam kita tidur, otomatis bangun lagi. Itu artinya pergantian alam yang mempengaruhi kita. Ya, siapa yang nggak terpengaruh oleh siang dan malam? Nggak ada di dunia ini yang tidak pengaruh. Binatang pun kalau mau menggrip, ayam itu pulang kampung, pulang ke kandangnya itu. Nanti subuh-subuh dia berkokok dan keluar mencari makan pada pagi hari. Itu penciptaan siang dan malam yang tidak dirasakan oleh manusia kecuali mereka menggunakan akalnya. Itu yang paling terasa, itu pergantian siang dan malam, ya. Mari kita baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu adalah Allah yang Maha Esa. La ilaha illa
tiada Tuhan selain Dia. War-Rahmanir Rahim. Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Pengasih. Bayangkan ya, kita selalu baca di dalam Al-Fatihah itu 2 kali. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahimnya 2 kali. Ya. Nanti kita bahas ya mengenai Al-Fatihah. Nah, setelah mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, dicontohkan bagaimana kasih sayang Allah itu terhadap kita. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, penggantian malam dan siang, ya. Pergantian malam dan siang itu sangat mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, seluruh kehidupan makhluk hidup. Nggak ada yang tidak terpengaruh oleh pergantian siang dan malam. Pada malam hari kita tertidur, pada siang hari kita terbangun, kecuali ya ada orang-orang yang sudah bekerjanya malam, tidur di siang. Nah itu ya. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Dan kapal yang berlayar di lautan. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang beratnya beribu-ribu ton bisa terapung. Ya memang kalau kita sekarang ini kan punya pengetahuan bahwa tekanan yang air yang menekan air itu akan menimbulkan tekanan balik. Itu sudah ada perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi bagi manusia yang dulunya melihat kapal aneh sebetulnya, ya. Bima yanfa'un nas, dengan apa memberi manfaat. Bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan minas sama, dari langit. Mimma, dari air hujan. Fa ahya bihil ard, lalu dia menghidupkan apa-apa yang di bumi. Coba perhatikan, kadang-kadang kita aneh ya. Kita aneh. Kalau hujan datang, tanah yang kering tadinya, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tumbuh dia. Tumbuh dia. Ya sekarang sudah ada pengetahuan, sehingga tidak terlalu kaget. Tanah yang kering, ya, ditimpa hujan, langsung tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Karena ada pengetahuan, jadi tidak aneh. Ya. Namun bagi dulu, orang-orang dulu tuh aneh juga itu. Ya. Ba'da mautiha, sesudah mereka mati, ya, sesudah kering. Wabasa fiha, dia sebarkan di bumi min kulli dabbah, segala macam binatang. Ya. Bayangkan ya. Ada binatang yang besar, ada yang kecil, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Bayangkan itu, ya. Terutama bagi orang-orang yang meneliti itu, berapa banyak makhluk hidup di kita ini. Di diri kita ini ada makhluk hidup, makhluk-makhluk yang lain, ya. Watasri firyah, pergerakan angin,
wassahabil musakhkhar, dan awan yang menundukkan bainas sama iwal ard, apa-apa yang di antara bumi dan langit, apa-apa yang ditundukkan oleh angin itu, proses hujan turun, proses perpindahan wilayah, musim hujan, musim kering, nah, itu ya. La ayatil liqaumi ya'qilun. Sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Yaqilun itu lebih berakal, ya. Yaqilun itu lebih berakal, akal. Jadi lebih mengerti, tapi menggunakan akal, ya. Saya kira cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk menanamkan dasar-dasar pengetahuan mengenai perselisihan antara manusia dan yang lain-lainnya. Sebab yang mimpin kita bisa setan, bisa manusia, jin dan manusia, ya, manusia yang berupa jin yang berupa manusia, kemudian Al-Qur'an, Allah, Rasul, ya. Saya kira cukup dulu. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.